ya kan? Nah, kamu mestinya harus percaya sama aku. Aku tuh buktiin kamu nih, biar kamu lebih fresh, lebih muda. Kemarin juga dia mau Jorli, aku tuh pengen kurus. Oke siap, aku ajarin nih tahap-tahapnya. Tapi netizen memikirnya penyiksaan. Padahal dia sendiri yang mau kurus. Ya aku mah enjoy-enjoy aja ya kan demi Kurus dan hubungan. sehat. Benar banget, penting banget. Kurus, sehat dan cantik. Yuk, langsung Yuk aja. langsung. Mami Eva sendiri gimana nih Mak? Pembuktian cinta dari Mas Jorli. Nah, kalau aku udah nih, kalau Mami apa nih? Ayo. Em, aku sih nggak banyak bicara A B C D dengan sikap aja. Ya, sikap, terus eh, satu karya laguku judulnya Kasmaran, memang rasaku seperti itu. Dan dia pun belum tahu itu syairnya apa dan bagaimana. Nanti surprise aja. Tapi dulu, aku mau lurusin dulu nih sama netizen nih. Katanya aku tuh dikata matre lah, disangka mau nguras semua hartanya dia lah, mau pansos lah. Nah, menurut Mami nih, pandangan Mami nih, aku ini bener nggak yang dikatakan netizen seperti itu? Ayo, jujur. Biar netizen tahu. Kayaknya kalau dia kayak gitu nggak usah ngomong-ngomong. Saya juga nggak akan suka sama dia, nggak mau. Kalau misalnya aku matre ya. Ya, ya kalau saling taken gift sih, contoh ya. Nah, kalau TKN Ya tidak dia ada masalah. dia lagi punya uang, kita makan dia bayarin, hal yang wajar dong. Atau mungkin dia lagi nggak punya uang gitu kan, Eh, terus aku yang bayarin. Lah, Ini treatment ini pun Mas Jordan loh yang bayarin. Makanya bukan lagi ya kan. Lagi. Honor Ya. TV. Tapi setengahnya lah. Yaudah yuk langsung aja kita treatment ke atas di atas ya dok ya. Oke pemirsa kita udah selesai perawatan nih sama biasa. Lihat wajah kita berdua nih. Mami makin cantik, makin fresh. Iya kan? Keren. Gimana hasilnya? Oke nggak? Eh, Seneng nggak aku bawa ke sini? senang, Seneng ya. mukanya kelihatan lebih fresh, ringan, Bener. gitu. Mami dan Kak Jorli terlihat makin kompak dan mesra. Pasti dong harus. Pandangan dan komentar netizen di luar sana. Apa yang mau Mami dan Kalau misalkan komentar netizen sih aku nggak terlalu pikirin ya. Itu sih hak kalian. Cuma saran aku untuk netizen semuanya, kalau misalkan kalian mau komen itu harus yang disaring dulu. Jangan yang terlalu barbar. Ya kan? Semua orang itu berhak bahagia. Jangan kan kita berdua. Kamu juga apa? Berhak dong bahagia. Ituan apa sih? Terus kamu kebahagiaan kamu kalau misalkan diusik gimana perasaan kamu? Iya. Nah kayak gitu. Makanya kamu boleh berhak berkomentar apapun, cuma yang sewajarnya aja gitu. Oke? Nah, Mi, melihat cinta yang semakin kuat yang tumbuh antara Mami dan Kak Jorli ini, jelasin sedikit soal berita yang beredar kemarin bahwasanya nih Virgon sendiri masih sampai saat ini masih belum merestui hubungan Mami dan Kak Jorli. Iya nggak apa-apa, itu sih haknya anak-anak mau ngerestuin apa enggak. Eh, itu haknya anak-anak ya. Apapun jalan ceritanya. Saya juga nggak pernah mau pilih-pilih. Nggak pernah mau bilang aku mau jatuh cinta, nggak pernah. Itu kan datang sendiri. Eh, cinta itu dari hati ke hati adanya. Ya kan? Dari hati ke hati adanya dan nggak mungkin dipaksakan. Ya kan? Kayak dia contoh nih. Dia kalau nggak senang sama aku ngapain juga dia ngikut sana ngikut sini. Terus aku juga kalau nggak senang sama dia ngapain juga aku ngikut dia ngikut sana ngikut sini. Ya kan bisa dilihat. Tiap hari kami berdua warawiri ke sana kemari. Kalau nggak punya sama-sama nggak punya kekuatan rasa itu nggak akan mungkin terjadi. Itu juga yang akhirnya mematahkan stigma dari para netizen bahwa itu settingan ya Mi ya. Ih, orang kami tiap hari kami kalau Kita setiap hari bersama gimana mau settingan, ya kan? terus kami kalau di TikTok live berdua bercanda-bercandaan pegang-pegangan kepala tunduk-tundukan apa segala macam gitu-gitu. Jangan pegangan kaki ya. Oke, Mi, buntut dari cerita cinta Mami dan Kak Jorli ini artinya ada kabar bahwa Virgon sempat menghentikan uang bulanan Mami dan sempat untuk tidak jadi membelikan mobil di akhir tahun ini itu gimana? Itu karena gosok-gosokan dari ya adalah biasalah
Anakku tuh sebenarnya anak baik. Bukan yang seperti itu manusianya, bukan. Dia ada banyak pakai realita. Asal jangan dia dengar orang ngomong ini, ngomong ono, ngomong ini. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya memberikan satu hal yang positif, apa segala macam, aku percaya itu anakku, itu anak-anak baik, ya, anak-anakku anak-anak baik. Biarlah berjalannya waktu, kami akan memperlihatkan yang positif untuk mereka supaya mereka juga nggak resah. Fine aja anak-anak, nggak kepengen lihat maminya disakitin orang, ya. Dengan mungkin dilihat, waduh unsur usia ini pasti emak gue sengsara nanti, mungkin seperti itu. Tapi apapun itu kan mami yang jalanin kan gitu. Apa? Komunikasi Mami dan Firno sejauh ini aman? Enggak, saya nggak pernah komunikasi lagi. Jadi terkait dengan berita itu, apakah benar atau gimana nih? Apa tuh maksudnya? Yang dia menghentikan uang bulanan Mami dan tidak jadi membelikan mobil di akhir tahun ini. Iya, tapi saya juga umpamanya dia pun untuk belikan mobil kan nanti dong kelar dulu ini. Aku tahu dia anak baik. Nanti kelar ininya semua ininya dia juga tahu dia kan. Dia juga kalau umpamanya saya juga, dia cuma bilang gini, Mami minta maaf sama keluarga Mami, adik-adik Mami. Aku bilang enggak. Aku atas kami seperti ini. Kenapa aku jadi harus minta maaf? Memang ku rampas harta mereka. Ya kan? Aku punya hak loh. Aku punya hati, aku punya hak untuk mencintai mau siapa kayak itu, mau tukang becak kayak, mau siapa kayak itu hak aku. Kalian gak usah ikut campur, doakan saja kami. Atau bagaimana ininya kan begitu. Gitu loh. Bahwa menurut Firman bahwa itu juga akhirnya menjadi hukuman buat Mami. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Ya. Tapi aku selalu gini. Dengerin omongan-omongan yang false ya. Oke, dari Jordi sendiri, gimana akhirnya cara ini bisa meyakinkan dan bisa membuktikan kepada Virgo nih bahwa ya lu akan bertanggung jawab untuk kebahagiaan. Kalau aku sih gini ya, semuanya itu aku serahin lagi dulu sama Mami, ya kan? Mami kalau misalnya masih mau bisa dipertahankan, kita pertahankan sama-sama. Aku nggak mau membebankan antara pihak dari Mami, keluarga dan anak-anak Mami, ya kan? Dan aku juga nggak mau di antara hubungan ini mereka jadi dampaknya ke aku juga. Itu benar-benar luar biasa loh buat aku. Artinya mau dibilang bahwa lu juga udah siap untuk bertanggung Ya jawab. pasti, ya pastilah. Ini udah terlanjur kayak gini mau diapain lagi, ya kan? Nah makanya gini, semuanya itu kan aku kembaliin lagi sama Mami nih. Soalnya Mami yang mulai, soalnya Mami yang ngasih lampu hijau duluan ke aku. Ya emang sih awalnya aku nganggap Mami itu ya sebagai orang tua aku sendiri. Cuma kan Mami kan beda lagi, namanya cinta kan tidak bisa digimik atau tidak disetting-setting. Dia tumbuh sendiri. Ya kan? Nah makanya dari itu kalau misalkan Mami mau siap untuk untuk mau lebih ke menjalani ini semuanya, hayu kita jalanin. Cuma saran aku gini, kamu juga harus ngomong pelan-pelan sama anak kamu. Boleh kamu marah sama mereka, ya kan? Cuma kamu mesti harus ngomong pelan-pelan sama kedua anak Mami. Daripada aku dihujat kayak gini kan, sama KPB Carol. Akunya kan jadi merasa gak enak. Mami juga pernah mengeluarkan statement bahwa kalau misalnya ini hal yang baik yang Mami lakukan dan Mami nyaman, Mami akan melawan apapun itu yang Aku lawan, aku udah bilang. Ini perkara saya nggak rebut suami orang. Saya juga bukan istri orang. Saya sendiri sejak anak-anak saya kecil. Memang mungkin batas usia yang terlalu ini itu saja yang menjadi kendala. Tapi kan saya nggak pernah bilang saya mau jatuh cinta sama si Bapak Jenderal, atau saya mau jatuh cinta sama tukang cendol, atau saya mau jatuh cinta sama tukang sabun. Kan datang sendiri, saya nggak pernah tahu itu. Makanya dia bilang jodoh, rezeki, usia, umur, yang di atas yang tahu. tuh dengerin buat KPB Carol. Mamanya sendiri loh yang ngomong kayak gini. Please jangan ngujat aku yang enggak di media sosial. Kalau misalkan KPB Carol enggak setuju sama hubungan kita berdua, ngomong secara kekeluargaan. Kita kenal baik, jangan diakhiri dengan musuhan seperti ini.
Ya, please KPB, aku mohon banget sama KPB. Jangan keluar-keluar seperti itulah, nggak baik dampaknya nanti. Jelek juga loh nanti dampaknya buat KPB. Aku percaya loh sama KPB. Tapi KPB malah jelek-jelekin aku yang nggak karuan kayak gitu. Padahal mami sendiri loh yang mami sendiri KPB loh yang ngomong seperti itu. Ya, dulu dengerin. Kalau misalkan KPB keluar-keluar seperti ini nggak bisa menjaga rahasia orang. Aku tegasin sekali lagi buat KPB Carol. Nggak ada orang yang percaya dan nggak mau berteman sama KPB kalau misalkan KPB mulutnya seperti itu. Gitu. Kalau misalkan kalau misalkan KPB tetap kekeh mau aku berpisah, ya buat aku sih nggak jadi masalah. Buat aku nggak jadi masalah. Tapi kan mami punya pandangan berbeda ke aku. Jadi ya semuanya itu keserahan sama mami. Kayak gitu KPB Carol. Iya lagi lagi gini Kak, mami kan juga nggak pernah melarang apa yang menjadi pilihan kalian kan gitu. Ya tolong dihargain juga lah pilihan mami akan hal yang seperti ini gitu. Jadi apa ya? Ya ini memang udah hidup itu pilihan ini this is my choice. Ini pilihan mami. Dan kemarin juga Pak Febi sempat ngomong meminta dalam hormat untuk Jordan ini untuk menghentikan drama percintaan. Kalau gini kan tadi aku udah bilang. Kalau misalkan KPB mau ngobrol sama aku, sama hubungan kita sama Mami Eva secara kekeluargaan, hayu. Tapi itu cara KPB ngumbar-ngumbar keluar-keluar di depan media sosial. Fungsinya buat apaan Kak? Katanya kakak mau menutupi keluarganya biar nggak terlihat, maksudnya biar nggak terlihat buruk. Tapi kakak sendiri loh yang bikin ulah. Kalau misalkan KPB mau kita untuk berpisah secara terhormat, ngomong pelan-pelan gak jadi masalah Kak buat aku. Tapi please, bukan begitu caranya Kak, ngumbar-ngumbar di depan media seolah-olah aku yang ngejar-ngejar mami, seolah-olah aku yang mau meras harta mami. Ya seolah-olah aku yang kecintaan sama mami. Enggak, bukan kayak gitu Kak. Kalau misalnya kakak mau kita ngomong sama kakak, hayu kita temuin baik-baik Kak. Aku juga kan kenal kakak baik. Masa kakak kayak gitu Kak? Artinya boleh ditekankan sekali lagi bahwa ini memang rasa cinta yang benar-benar tumbuh. Iya, rasa Tulus antara mami dan Kak Jorli. Tanpa ada orang lain di belakang. Nggak pernah ada ya. Aku punya niatan nih. Aku mau jatuh cinta, gue mau cari pacar, mau ini ya, nggak pernah ada. Atau gue mau pacaran, mau cari bapak-bapak yang ini, nggak pernah ada. Ya tapi kalau datang sendiri, lah itu kan anugerah. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. tuh KPB Carol yang terhormat, dengerin ya. Mamanya sendiri yang bilang kayak gitu ke KPB. Artinya Bang Jorli, ini juga tentunya lu udah menjadi tugas berat lu untuk ke depan. Jika benar nanti suatu saat Virgon ataupun KPB memberhentikan tugasnya sebagai kewajibannya sebagai anak, apakah Bang Jorli sendiri siap untuk menggantikan itu dan membahagiakan mami? Ya kalau misalkan kita mau menjalankannya sama-sama ya siap-siap aja gitu loh. Cuma gini, selagi kita masih diomongin dengan baik, mami kan orangnya keras kepala, nggak bisa dia. Aku juga selalu nasihatin mami, coba deh ngomong sama kedua anak mami. Jangan egois. Kita juga harus bolehlah nggak apa-apa kita mentingin, kita hargain perasaan orang, kita hargain anak-anak mami dulu. Mami juga nggak boleh mengelak seperti itu juga. Aku selalu nasihatin kayak gitu, selalu menengahkan. Emang mana enak hubungan kayak gini, nggak direstuin seperti ini sama anak-anak. Enak nggak kita ngejalaninnya? Nggak enak kan? Nah makanya aku tuh selalu nasihatin mami. Kalau misalkan mami mau diperjuangkan, please ngomong sama KPB Carol yang baik. Ayo, kalau misalnya mami mau ditemenin sama aku, ayo. Gitu. Mungkin yang terakhir nih, langkah yang mungkin akan
ke depan nih untuk hubungan asmara ke depan dan baik tanpa ada pertentangan berkeluarga seperti apa? Sayanya sih tidak perlu dengan bicara ya. Kita sikap aja ya. Sikap, berbuat baik, banyak melakukan positif agar terlihat bahwa dia ini datang bukan untuk mencemarkan. Datang malah untuk menambahi ya, memenuhi jadi lebih komplit lagi gitu loh. Jadi tanpa harus ada komunikasi gitu kan? Atau seperti apa? Saya orangnya kayak gitu soalnya. Saya nggak, Dengan sikap aja dan terus dari keluarga mami masih menentang itu? ya itu hidup ini kan pilihan, itu pilihan saya. Situ bisa apa? Hah? Kalau saya mau. Dan kalau saya nggak mau juga situ bisa apa kan gitu. Tapi aku pribadi ya, Mami juga nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan Mami mau dipertahankan seperti ini hubungan kita ngomongin baik-baik. Gitu. Betul, diomongin baik-baik. Tapi kan aku udah bilang kita bikin sisi yang positif biar lebih tambah oke lagi untuk melengkapi. Tapi kalau toh yang sudah kita lengkapi ini menjadi positif baik, kalau- nggak diakuin juga ya sudah. Tapi kalau misalnya aku tetap dihujat nih sama KPB Carol, gimana tanggapan Mami? Ya kamu punya mental sekecil itu aja kamu dihujat. Yang penting kan dari aku. Kalau akunya enggak, tetap ada di samping kamu. Gitu gimana? Ini sebenarnya bukan masalah mental ya. Aku ngargain anak-anak Mami sebenarnya. Mami juga nggak boleh keras kepala. Kayak gitu Mi. Gimana mau hubungan kita tuh disetujuin kalau misalkan Mami sendiri sebagai orang tua ngedidik anak ya seperti itu. Jadi maunya Mau ini adalah samperin nih, ngomong samperin aja ngomong baik-baik. dari mami sendiri. Nggak jadi masalah buat aku. Kalau nantinya ya harus ngomong baik-baik. Kalau ngomong baik-baik nggak diterima ya sudah. Menghadapi orang gila harus separuh gila dulu, ya kan? Gitu. Kalau udah separuh gila, biar tahu juga yang dilawan orang gila juga gitu loh. Kebahagiaan diciptakan Dari kita sendiri. Nah makanya buat semua pemirsa, khususnya buat KPB Carol, please tolong camkan kata-kata aku sama maminya sendiri. Oke? Aku mau ngomong juga nih untuk para netizen yang suka ngejulit ya. Kalian ini aja periksa aja diri kalian sendiri. Ya kan? Kalian udah bener apa enggak? Saya juga nggak pernah punya cita-cita pacaran sama berondong, punya suami berondong atau apalah itu namanya sama kalian gitu. Nggak pernah saya punya cita-cita. Mengalir aja datang, hinggap, terus dilakukan, terus ya begini. Terus saya harus bagaimana? Mau apa? Loh, kan saya bilang tadi cinta itu anugerah loh. Ya kan? Anugerah dari atas. Johan. Nah makanya jadi jangan seenak-enak udah kan gitu kalau ngomong kayaknya kita juga nggak tahu tuh yang ngomong apakah dia istri ke-5 orang atau dia ngambil suami ke orang atau bagaimana apakah dia juga hidup yang gimana nggak usah lah. Coba positif aja dulu ya kan. Positif ya memang sih kami ini karena terpaut usia ya itu yang buat kalian mungkin apaan sih nih kalian ada mungkin ada yang ngiri-ngiri juga kali sialan nih anak muda maknya dia udah tua kayak gitu bisa dapat kayak Jordan gitu. Sebenarnya kalau misalkan omongan netizen itu sih sebenarnya kalau aku pribadi ya nggak terlalu dipikirin. Makanya aku selalu nasihatin nih sama Mami. Yang bikin panas keluarga saya kan omongan netizen. Iya begitulah makanya Mi udahlah stop. Kita yang ngejalanin semuanya biar kita sama Tuhan yang tahu. Kalau netizen gak usah dipikirin apapun. Kalau misalkan dari keluarga Mami tetap masih ya seperti itu ke Mami, ya udah kita pasrah aja sama Tuhan. Gitu. sama Tuhan itu bukan closing statement. Ya iyalah, Siap. Aman ya. Kemudian